Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Jumpa lagi dalam pertemuan yang keempat. Kita masih belajar tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, mari kita lihat indikator yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua, menjelaskan perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga, menjelaskan siklus hidup hewan. Dan yang keempat, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan aseksual pada hewan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perkembangbiakan seksual pada hewan. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan siklus hidup hewan. Dan yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Nah, ini adalah kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan adalah yang pertama, kita menyiapkan buku siswa kelas 9, buku PR Intan Pariwara, buku-buku sumber yang relevan, ballpoint, dan buku tulis. Mari kita kerjakan. Untuk soal yang pertama ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan oleh hewan dalam melakukan perkembangbiakan secara aseksual ini adalah yang pertama, juga bisa melakukan dengan tunas. Nah, kamu diminta untuk mencari kira-kira hewan apa saja yang bisa berkembang biak dengan tunas. Tuliskan pada kolom yang disediakan ini. Selain tunas, hewan juga melakukan perkembangan aseksual dengan fragmentasi. Nah, apa itu perkembangbiakan secara fragmentasi? Bisa dituliskan pada kolom ini. Kemudian di sini adalah salah satu contoh, yaitu hewan planaria. Jadi kamu bisa memperhatikan gambar pada kolom dan kamu jawab pertanyaan di samping. Jadi ini ada gambar cacing planarianya di sini. Kemudian kamu membaca pertanyaan, kemudian kamu jawab pada bagian ini. Jadi di sini adalah kolom jawabannya. Apa yang akan terjadi bila planaria dipotong pada bagian tengah dengan tubuh melintang seperti ini? Dia dipotong seperti garis putus-putus ini. Nah, jawabannya dituliskan pada kolom yang disediakan. Nomor yang kedua, apa yang terjadi jika planaria dipotong pada bagian tengah seperti ini garisnya? Menjadi bagian A dan bagian B. Jadi dipotong pada bagian tengah tubuh secara membujur. Yang ketiga, apa yang akan terjadi pada bagian tubuh jika bagian kepala saja yang kita belah seperti ini? Nah, dijawab pada kolom yang disediakan. Yang keempat, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian ekor secara membujur seperti ini, dipotong dia. Perhatikan garis putus-putusnya ini. Kemudian yang kelima, apa yang akan terjadi jika planaria dipotong pada bagian tubuh dekat kepala seperti ini, pada bagian dan juga pada bagian ekor seperti ini. Nah, yang keenam, apa yang akan terjadi bila planaria dipotong menjadi 3 bagian, yaitu pada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Nah, itu contoh dengan cara fragmentasi. Bisa kamu kerjakan. Kemudian yang ke nomor C-nya, partenogenesis. Apa itu partenogenesis dan contoh hewan yang berkembang biak dengan cara partenogenesis itu seperti apa? Dituliskan pada kolom yang disediakan. Nomor berikut, nomor 2, ada istilah fertilisasi internal. Nomor 3, fertilisasi eksternal. Kamu bisa menggambarkan apa yang dimaksudkan dengan fertilisasi internal dan apa yang dimaksudkan dengan fertilisasi eksternal. Nah, nomor 4, ini disediakan beberapa nama hewan, jadi dari nomor 1 dari anoa sampai dengan ular. Ayo kita selesaikan bagaimana cara hewan berkembang biak dan tuliskan jawaban pada kolom yang disediakan.
Jadi di sini ada melahirkan, ada bertelur dan melahirkan. Nah, ini salah satu contohnya, bisa kamu isi kira-kira yang nomor ANOA itu masuk pada kategori melahirkan, bertelur, atau bertelur dan melahirkan. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5. Berdasarkan cara perkembangbiakan dan kelahiran embrionya, hewan berkembang biak secara seksual dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, lengkapilah tabel di bawah ini. Apa yang dimaksud dengan ovipar? Dituliskan pada kolom yang disediakan, dan contoh hewannya apa-apa saja dituliskan pada kolom yang disediakan. Hal yang sama juga kamu lakukan untuk vivipar dan ovovivipar. Itu nomor 5. Kemudian nomor 6, ini adalah struktur bagian dalam telur. Jadi telur yang sehari-hari kita konsumsi di rumah itu punya bagian-bagian seperti ini. Nah, nomor 4 ini kita diminta untuk melengkapi keterangan gambarnya. Jadi ini gambar telurnya, kamu diminta untuk melengkapi kira-kira ini namanya apa, kemudian yang ini namanya apa, dan seterusnya. Begitu. Kemudian di sini ada penjelasan setelah kamu mengisi titik-titik pada kotak yang disediakan ini, kotak-kotak ini diisi semua, kamu menjawab pertanyaan, apa fungsi dari kalasa? Apa fungsi dari putih telur? Apa fungsi dari cangkang? Seperti itu. Kemudian nomor 7, ini adalah cacing yang sedang melakukan perkawinan atau kawin. Nah, cacing itu merupakan hewan hermafrodit. Artinya apa? Dalam satu tubuh cacing itu terdapat 2 alat kelamin, yaitu ada kelamin jantan dan ada kelamin betina. Nah, meskipun memiliki 2 alat kelamin sekaligus, cacing tidak dapat melakukan perkembangbiakan secara seksual sendiri. Jadi, walaupun di dalamnya itu terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina, cacing tersebut tidak bisa melakukan perkawinan sendiri. Nah, pada perkembangbiakan seksual, cacing tetap memerlukan cacing yang lain. Nah, sekarang kamu diminta cari di buku, atau bisa di internet, atau bisa di sumber lain. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kamu tuangkan ke dalam kolom yang sudah disediakan ini. Tidak usah menjelaskan secara panjang-panjang, tetapi menjelaskan singkat, padat, dan jelas. Nah, kemudian nomor 8, ini kita bicara tentang metamorfosis. Jadi, metamorfosis. Nah, apa yang dimaksud dengan metamorfosis? Dituliskan pada kolom yang disediakan. Nomor 9, ini adalah, perhatikan tabel berikut, tabel tahapan dalam perkembangan metamorfosis. Ini nomor 1 ini adalah nyamuk. Metamorfosis pada nyamuk tergolong metamorfosis sempurna. Hal tersebut karena apa? Kamu jelaskan di sini. Kemudian, selain nyamuk, kita juga belajar tentang tahapan metamorfosis pada belalang. Nah, tahapan metamorfosis pada belalang itu terdiri dari apa-apa saja, dituliskan pada kolom yang disediakan ini. Kemudian, metamorfosis pada belalang itu termasuk tipe metamorfosis yang bagaimana? Bisa dijelaskan di sini. Nah, kemudian ini yang ketiga adalah kupu-kupu. Beri keterangan pada tiap tahapan. Jadi, tahapan pertamanya apa? Tahapan kedua, dan tahapan ketiga, dan tahapan keempat. Kamu gambarkan di sini. Lalu berdasarkan ini kamu bisa mengambil kesimpulan apa yang dimaksudkan dengan metamorfosis. Metamorfosis pada kupu-kupu itu termasuk tipe metamorfosis yang bagaimana. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang berikut. Setelah kamu mengisi itu, kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Apa saja tahapan metamorfosis pada hewan? Digambarkan di sini. Apa perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna? Kamu bisa gambarkan di sini. Nah, kita lanjut nomor 10. Pada nomor 10 ini ada 2 gambar, yaitu gambar A dan gambar B. Nah, gambar A itu adalah metamorfosis tidak sempurna pada kutu, sementara gambar B ini adalah metamorfosis sempurna pada lalat. Kamu diminta untuk mengisi kira-kira tahapan yang terjadi itu dari mulai yang pertama gambar A ini diisi di sini sampai dengan yang pada gambar B di sini diisi. Itu nomor 10. Kemudian
Nomor 11 ini adalah kamu diminta untuk mempelajari tentang perkembangan hidup dari ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini punya perkembangan hidup. Kamu diminta untuk mengisi kotak-kotak yang diberi titik-titik ini, diisi kira-kira tahapan yang terjadinya apa-apa saja di sini diisi. Kemudian kamu menjawab pertanyaan ini sambil berliterasi atau terlebih dahulu berliterasi atau membaca buku-buku sumber, buku-buku pelajaran, juga dari internet. Kamu bisa membaca dan menuliskan jawabannya pada titik-titik yang disediakan ini. Kemudian yang berikut nomor 12, ini ada dua istilah, yaitu inseminasi buatan dan juga ada istilah cloning. Nah, kamu diminta untuk mencari di buku, majalah, koran, ataupun di internet tentang teknologi perkembangbiakan pada hewan. Kemudian tuangkan dengan kalimatmu sendiri, bisa menggunakan gambar pada kolom yang disediakan di bawah ini. Jadi, inseminasi buatan itu seperti apa? Nah, itu bisa digambarkan di sini dengan tahapan-tahapannya secara singkat, padat, dan jelas. Hal yang sama juga kamu lakukan untuk cloning. Nah, anak-anak, kira-kira pelajaran kita tentang sistem perkembangbiakan pada hewan sampai di sini. Ibu berharap kamu bisa mengerjakan dengan baik, dengan teliti dan dengan cermat sambil berusaha untuk memahami dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.